Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran sosiologi. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan di kelas 10. Jadi sebelum kita mulai proses pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa dulu. Ya, silakan Irawati, siapkan dulu temannya. Said Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Iqra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, dengarkan dulu namanya. Irawati, Adikku, Nur Kasmi, adikku, Nur Adila, adikku, Nur Fadila, adikku, Nur Hikmayanti, adikku, Asmaul Husna, adikku. Fitriani. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah pada hari ini semua siswa hadir mengikuti pembelajaran sosiologi. Ya, jadi sebelum kita mulai proses belajar, ya Ibu perhatikan dulu bagaimana kerapian pakaiannya. Ya, jadi untuk menunjang kesehatan kita, maka perlu kita perhatikan masalah kebersihan pakaian. Ya, coba dilihat dulu di bagian bawah, apa tidak ada sampah yang berserakan? Tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Jadi yang membersihkan hari ini itu luar biasa. Ya, karena tidak ada sampah-sampah yang berserakan. Ya, jadi apa masih ada yang mengingat apa materi yang kita pelajari minggu lalu? Masih ingat tidak materi minggu lalu? Materi yang kita pelajari minggu lalu yaitu definisi sosiologi. Ya, betul. Definisi sosiologi. Jadi minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang definisi sosiologi. Jadi alhamdulillah masih diingat materi pelajarannya. Selanjutnya pada hari ini yang akan kita pelajari itu masih ada hubungannya. Jadi kalau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah pelajari definisi sosiologi, definisi individu, masyarakat. Ya, sekarang kita masuk ke materi masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Ya, jadi sebelum kita mulai, ya sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, ya sebelumnya Ibu akan membagikan link Google Form sebagai pengetahuan awal. Apakah anak-anakku sudah pernah mendengar apa itu masyarakat pedesaan, ya apa itu masyarakat perkotaan? Jadi silahkan dijawab dengan jujur apa yang pernah kita dengar atau apa yang pernah kita lihat. Ya, kita masuk dulu di video ya.
Ibu akan bagikan ya link Google Form-nya. Coba dilihat di grup. Di grup itu ada di deskripsi. Link yang paling di atas. Ya, coba dilihat. Sudah dilihat semua? Ya, jadi pada deskripsi ya, pada deskripsi grup itu terdapat link Google Form. Silahkan diklik nggak? Jadi kalau kita klik itu langsung bisa terbuka pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan diisi secara jujur. Sudah selesai? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah selesai, ya terima kasih atas jawaban yang sudah dikirim oleh anak-anak sekalian. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita tadi itu berhubungan dengan masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Jadi selanjutnya Ibu akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, ya, atau apa yang akan kita laksanakan pada pertemuan hari ini. Ya, jadi yang pertama, coba Nur Fadila baca dulu nak, apa tujuan yang pertama? Baca dulu itu yang di atas. Satu, menyadari hubungan antar masyarakat pedesaan. Ya, dua, Fitriani. mendeskripsikan hasil telaan tentang perbedaan kehidupan masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Ya, jadi pada hari ini ada berapa Nur Hikmah tujuan pembelajaran yang akan kita capai? 2. Ya, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kemudian penilaian. Jadi sebentar Ibu akan memberikan nilai. Ya, karena sebentar kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompoknya itu ada penilaiannya. Ya, penilaiannya itu ada berapa? 3. Ya, coba Husna baca. Sikap penjawab dalam diskusi, kemampuan bertanya dan menjawab saat diskusi. Ya, jadi sikap. Ya, bagaimana sikap tak? Ya, pada saat proses diskusi, yang sampai ada yang cuma santai-santai saat proses kerja kelompok. Kemudian yang kedua tanya jawab. Jadi siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, itu ada juga nilainya. Kemudian kemampuan, jangan sampai disuruh bertanya sama temannya, kemudian hanya bertanya, Ira di mana tinggal?
Ya bukan begitu, tetapi bagaimana pertanyaannya itu pertanyaan yang bagus atau pertanyaan yang berkualitas ya pada saat diskusi. Jadi kalau disuruh bertanya jangan sembarangan juga yang ditanyakan. Kemudian selanjutnya manfaat. Ya jadi kalau kita mempelajari sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Kita pergi juga ke sekolah ada manfaatnya. Ya jadi jangan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, yang tidak ada manfaatnya. Seperti begadang juga. Ya kata Roma Irama, begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya, ya, tidak ada manfaatnya. Jadi segala sesuatu itu pasti kita menginginkan ada manfaatnya, ya atau ada tujuannya. Jadi sebentar yang akan kita bahas masalah yang ada di pedesaan dan perkotaan. Ya, masalah yang ada di pedesaan dan perkotaan itu masalah kemiskinan. Ya, jadi manfaatnya ya siswa mampu menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kemiskinan pada kehidupan yang akan datang. Ya, jadi sebentar kita akan bahas apa yang menyebabkan seseorang mengalami kemiskinan, baik itu masyarakat desa maupun masyarakat kota. Ya, betul sekali. Ya tadi kita sudah mengisi ini ya. Ya sekarang Ibu akan memperlihatkan video YouTube. Ya video YouTube-nya juga bisa dilihat di deskripsi. Coba buka semua HP-nya. Ya buka HP-nya. Sudah bisa terputar di HP-nya? Ibu juga akan menayangkan videonya di atas. Ya, jadi kita lihat dulu videonya sebentar, Ibu akan bagi kelompok. Udah cabut dulu yang di tengah. Itu yang di tengah. Ya. Ya, coba diperhatikan dulu videonya di atas.
kerja tinggi dapat meningkatkan kemajuan serta taraf hidup di perkotaan. Dampak negatif. 1. Lahan kosong berkurang. Penduduk desa yang pindah ke kota mampu meningkatkan kepadatan penduduk. Namun, kondisi di kota kurang mampu menampung penduduk yang semakin padat. Lahan di perkotaan sangatlah minim dan pertambahan penduduk membuat lahan kosong berkurang. Dengan kurangnya lahan kosong, maka ruang terbuka yang ditumbuhi oleh tanaman berkurang. Tidak hanya itu, kondisi ini mengakibatkan terjadinya pembangunan pemukiman liar yang dilakukan oleh masyarakat di daerah perkotaan. 2. Tidak memiliki skills apapun. Sebagian penduduk desa yang datang ke kota tidak memiliki skills apapun. Dengan adanya kasus ini, sebagian penduduk tersebut kesusahan dalam mencari pekerjaan yang sekiranya layak untuk kehidupan di masa mendatang. Ada beberapa penduduk desa yang tidak memiliki kualifikasi dan skills menjadi tukang becak, tukang sol sepatu, maupun pembantu rumah tangga. Melihat kondisi ini, tentu di dalamnya terdapat pencemaran dalam segi sosial maupun ekonomi. 3. Meningkatkan tingkat pencemaran. Adanya perpindahan penduduk desa ke kota dengan tujuan yang berbeda tentunya melakukan banyak aktivitas. Aktivitas tidak bisa dilepaskan oleh masyarakat dan memberikan dampak bagi lingkungan karena melakukan pencemaran, baik disengaja atau tidak disengaja. Dengan kondisi ini, perkotaan tidak lagi balas terhadap keharmonisan lingkungan sekitar. Ada banyak hal yang timbul, entah karena permasalahan pencemaran udara, pencemaran bising, pencemaran tanah, dan lain-lain. 4. Penurunan produktivitas pertanian. Adanya urbanisasi memberikan dampak buruk bagi desa, salah satunya penurunan produktivitas pada sektor pertanian. Mengapa? Karena tenaga muda yang banyak melakukan urbanisasi dan tentunya usia produktivitas di desa mengalami penipisan. Di desa hanya tersisa penduduk dengan usia yang tidak produktif, tentunya hal ini akan berdampak terhadap pada sektor pertanian. Mengapa berdampak terhadap sektor pertanian? Hal ini disebabkan karena tidak adanya penerus yang mengurusi sektor pertanian. 5. Krisis moral masyarakat. Saat di kota, tentunya penduduk yang melakukan urbanisasi mengalami perubahan dari gaya hidup maupun gaya bicara. Perbedaan yang sangat jelas antara kota dan desa. Sebagian penduduk bisa saja terbawa arus di kota. Ketika penduduk tersebut kembali ke desa, ada perubahan yang berdampak negatif, bentuknya seperti krisis moral masyarakat. Budaya di kota, seperti seks bebas atau mengonsumsi minuman keras bisa terbawa masuk ke desa. Bahkan, budaya yang berkaitan dengan perkotaan seperti berbahasa Inggris campur Indonesia mampu menghilangkan budaya berbahasa tradisional di desa. Itulah dampak positif dan negatif urbanisasi bagi kota dan desa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mengetahui informasi terbaru dari channel Halo Edukasi. Ya, jadi itu tadi video bagaimana dampak positif dan dampak positif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu. Pak, Siapa teman di luar? jangan. Panggil dulu ya. Ya, jadi tadi urbanisasi itu adalah perpindahan. Ya, jadi banyak itu masyarakat dari desa pindah ke kota. Ya, kalau mau pergi berlibur itu orang kota pergi di desa. Kalau mau mencari pekerjaan, mau pergi sekolah itu masyarakat desa melakukan yang namanya urbanisasi. Ya, atau perpindahan. Jadi tadi ada dampak positif dan dampak Negatif. Bagaimana itu kalau masyarakat desa berpindah ke kota? Apa dampak positifnya? Masih diingat tadi kira-kira kalau sebentar ada yang mau dilihat kembali itu bisa diputar.
berputar pada link yang ada di deskripsi grup. Ya, di situ ada linknya, jadi silahkan dilihat kembali videonya. Ya, kemudian sebelum Ibu memutarkan video yang kedua, ya, karena hari ini yang akan kita bahas dalam diskusi ya mengenai permasalahan, ya permasalahan yang ada di kota dan di desa. Ya, sebentar kita diskusikan kenapa bisa terjadi kemiskinan, kemudian bagaimana nanti cara mengatasinya atau bagaimana solusinya. Ya, jadi Ibu akan bagi kelompok dulu. Ya, caranya Ibu membagi kelompok, sebentar silahkan berdiri semua, kemudian berhitung. Ya, hitungan 1 sampai 3. Ya, jadi yang memiliki nomor yang sama itu akan satu kelompok. Ya, berdiri dulu semua, berdiri. Mulai dari Nur Adila. Berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ya, silakan bergabung yang memiliki nomor yang sama. Silakan. Ya, sudah duduk berkelompok ya. Ya, sudah berkelompok. Nur Fadila mungkin bisa berhadapan sama Nur Adila. Kita di depannya. Tarik kursi 1, kursi di depannya supaya bisa cerita. Kursi di situ saja yang diam. Ya, sudah ya. Ya, kemudian Ibu tadi sudah membagikan lembar kerjanya. Jadi silahkan dikerja. Coba dikasih dulu semua lembar kerjanya Ibu sudah bagikan. Ya, jadi dalam lembar kerjanya itu ada sebentar pertanyaan atau ada tugas yang harus kita kerjakan. Ya, kemudian ada juga tugas kelompok. Ya, bagaimana sudah dipahami tugas kelompok dan tugas individunya? Salam. Salam ya, silakan. Lain kali aja lagi terus tadi. Oh iya, di sini di kelompoknya Nur Fadila. Ambil kursi. Siapa lagi yang ada di kursi? Ya, kenapa? Sudah dilihat semua lembar kerjanya? Sudah. Ya, kalau sudah dilihat semua lembar kerjanya, sudah dilihat di situ petunjuk apa yang akan kita kerjakan. Ya, Ibu akan memutar lagi satu video. Ya, jadi ini videonya coba diperhatikan baik-baik. Ya, karena videonya itu akan berisi tentang masalah sosial. Masalah sosial yang akan kita bahas pada hari ini adalah masalah kemiskinan. Ya, kenapa bisa terjadi kemiskinan? Jadi sebentar materi atau yang akan kita lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu sini.
Ya, jadi minggu depannya lagi terlambat nih. Silakan duduk di sana sama Agus. Ya, silakan diperhatikan ya di atas video yang akan Ibu putar. Jadi apa yang merupakan hal-hal yang penting ya dalam video, yaitu tolong dicatat. Karena sebentar itu akan jadi pertanyaan. Dulu ya, videonya sementara dalam proses. Ya, sambil menunggu video yang Ibu putar, bisa dilihat juga di laptop atau di HP-nya. Jadi apa judul video yang ada di atas? Penyebab kemiskinan. Halo Bujang Lovers, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Seperti yang kita ketahui, kemiskinan merupakan masalah besar dan menjadi perhatian utama bagi pemerintah suatu negara. Pemerintah Indonesia sendiri memiliki masalah yang cukup kompleks dalam hal pemberantasan kemiskinan, dan yang seperti kita ketahui, pemerintah cukup concern dalam hal penurunan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Tanpa kita sadari, ternyata banyak faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa aja sih penyebab kemiskinan, khususnya yang terjadi di Indonesia. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan berita dan informasi terupdate lainnya. Tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Dalam konteks ini, salah satu penyebab munculnya kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah, sehingga mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Nah, sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan sangatlah penting sebagai modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Akibat dari tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan banyak pengangguran, sehingga akan Jadi perhatikan baik-baik videonya. Ya, kemudian materinya juga didengar. Kalau bisa dicatat-catat juga. Karena sebentar ini akan jadi materi diskusi. terbatasnya lapangan pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan kemiskinan. Dengan terbatasnya lapangan kerja, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Banyaknya pengangguran di suatu negara bisa juga menjadi patokan kemiskinan di suatu negara.
Semakin besar jumlah pengangguran, maka semakin bertambah pula penyebab kemiskinan di negara tersebut. Hal ini juga bisa disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian arah politik dan kebijakan negara tersebut. Malas bekerja. Ternyata malas bekerja juga bisa menjadi faktor penyebab kemiskinan. Hal inilah yang paling sering membuat seseorang yang tak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Hal-hal tersebut membuat seseorang tidak bergairah dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraannya menghilang. Beban hidup keluarga. Beban hidup keluarga juga merupakan hal yang cukup signifikan. Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, beban hidupnya tentu saja akan bertambah pula. Dengan begitu, seseorang diwajibkan dan diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya sesuai dengan berapa jumlah anggota yang harus dihidupinya. Keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Suatu masyarakat biasanya akan dilanda kemiskinan salah satunya karena keterbatasan sumber daya alam atau sumber daya modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak lagi memberikan keuntungan. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah yang menyebabkan menjadi kemiskinan. Terkadang hal tersebut terjadi memang bukan karena kehendak masing-masing orang. Bagaimana juga Mas? Memang kemiskinan menjadi permasalahan serius yang dialami oleh semua negara di dunia ini termasuk Indonesia. Namun, pemberantasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah loh, tapi kita sebenarnya bisa terus membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Bagaimana caranya? Salah satunya, usaha yang bisa kita lakukan adalah berpartisipasi dalam sejumlah program crowd lending atau penanaman modal bagi pengembangan usaha kecil. Dengan begitu, ini tentu akan bertambah pada mengurangi kemiskinan khususnya di negara kita tercinta. Terima kasih Jajan Lovers. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol jempolnya dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa Jajan Lovers untuk subscribe juga channel ini agar terus bisa memberikan informasi kepada kalian semua. Oke, bye-bye. Sudah dilihat semua ya? Sudah dilihat videonya? Sudah? Sudah dilihat videonya? Nah, jadi video yang ibu tadi putar itu berisi tentang apa? Faktor penyebab kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan. Ya, jadi kemiskinan ini kan termasuk permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi tugasnya pada hari ini silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Ya, apa penyebab atau apa faktor yang menyebabkan sehingga terjadi kemiskinan? Ya, bagaimana? Siapa kelompok satu? Coba nyatakan kelompok satu. Ya, nama kelompoknya? Ya, kelompok Aguskom. Kelompok dua? Max Weber. Ya, Max Weber. Kelompok tiga? Ya, kelompok tiga Dureng. Jadi, bagaimana sudah dipahami apa tugasnya? Ya, sudah paham. Jadi tugasnya silahkan identifikasi atau cari apa penyebab atau apa faktor yang menyebabkan sehingga terjadi kemiskinan.
Ya, kemudian bagaimana solusinya? Ya, jadi materinya itu bisa kita cari di buku, ya bisa juga cari di Google, ya karena ada 2 orang siswa itu yang membawa laptop. Jadi laptopnya ini bisa digunakan untuk mencari materi. Ya, bisa mencari materi dari Google, dari YouTube, ya atau dari jurnal. Ya, jadi silakan anak-anak sekalian, kalau ada juga yang mau mencari di buku, ya bisa cari di buku. Bagaimana, sudah paham? Sudah. Ya, sudah paham? Sudah. Sudah paham? Tuh. Jadi kalau ditanya sudah paham, ya kalau sudah paham, bila sudah paham. Kalau belum, ya bilang belum. Ya nanti Ibu jelaskan kembali. Ya silakan berdiskusi. Jadi Ibu bagikan buku. Ya silakan berdiskusi atau bekerja sama dengan teman kelompoknya. Bisa dicari di HP, cari di Google.
Ya silakan dicari materinya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Ya, bagaimana tugasnya? Sudah selesai atau belum? Belum. Sudah selesai? Belum. Ya, kalau belum selesai, ya silakan dikerjakan dulu sampai selesai. Baru kita presentasi sebentar. Kenapa? Ya, boleh. Kalau menyala, bisa semua. Kalau mati, bisa. Coba minta dulu.
kalau Durasi. Silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Ya, kemudian sebentar ada satu orang yang presentasikan. Ibu, Dek. Sudah. Ya, silakan cari materinya di laptopnya masing-masing. Silakan cari materinya di Google, di buku. Kalau siapa menulis, gantian sama temannya.
Sudah selesai? Bagaimana kelompok 1? Belum.
Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Sudah. Ya, kalau sudah selesai, ya silakan dipersiapkan siapa temannya yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kalau sudah selesai, bagaimana kelompok 1? Sudah siap untuk presentasi kelompok 1? Sudah. Sudah. Ya, silakan kelompok 1 naik membacakan materinya, kemudian kelompok yang lain menyimak dan mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Ya, silakan siapa yang naik kelompok 1? Nur Hikmah. Ya, silakan Nur Hikmah bacakan hasil diskusinya. Ya, yang lain coba diperhatikan. Kemudian siapkan pertanyaan. Saya dari kelompok Aguskom, masalah sosial. 1. Kemiskinan. Penyebab terjadinya kemiskinan. Kasih besar-besar suara tak? Tingkat pendidikan yang rendah. Kemiskinan merupakan permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak merdeka hingga sekarang. Berbagai usaha dan kebijakan pemerintah baik yang telah dan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat demi mengurangi angka kemiskinan. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, di antaranya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, kesulitan dalam mengakses pendidikan dan Ya, yang lain perhatikan. pendidikan yang sulit dapat diakibatkan seseorang, kesulitan dalam mencari pekerjaan dengan perkembangan zaman. Pekerjaan yang ada
akan mencari tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Sulitnya untuk mencari pekerjaan akan membuat seseorang kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. 5 faktor penyebab kemiskinan. 1. Pendidikan yang rendah. 2. Terjadi bencana alam. 3. Taraf kehidupan masyarakat yang buruk. 4. Upaya minimum yang tidak memadai. 5. Masyarakat pengangguran meningkat. Penjelasan. 1. Pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 2. Terjadi bencana alam. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor maupun tsunami dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur serta kerusakan psikologis masyarakat yang tertimpa bencana. Selain itu, bencana alam dapat menjadi penyebab kemiskinan. Karena masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya. 3. Taraf kehidupan masyarakat yang buruk. Kemiskinan juga dapat menyebabkan taraf kehidupan masyarakat menjadi buruk. 4. Upaya minimum yang tidak memadai. Menyebabkan kemiskinan juga bisa membuat upaya minimum yang tidak memadai. 5. Masyarakat pengangguran meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggal dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Semakin banyak masyarakat pengangguran, maka angka kemiskinan pun akan meningkat. Ya, jadi tetap di atas, Nurhikmah tetap di atas. Ya, karena Nurhikmah sudah membacakan materinya, maka kelompok yang lain sebentar silakan bertanya ke kelompok 1 atau kelompok Agus Kom. Ya, sudah didengar semua penjelasan dari kelompok Agus Kom? Sudah. Ya, silakan dulu. Kemudian kelompok yang lain siapkan pertanyaan. Ya, teman-temannya Nurhikmah. Ya, tolong atau mohon dibantu untuk memberikan jawaban ya atas pertanyaan dari kelompok lain. Ya, bagaimana kelompok 2, kelompok Max Weber dengan kelompok Nurhik? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan berdiri. Ya, kemudian membacakan pertanyaan untuk kelompok Agus Kom. Silakan. Jadi kelompok yang ditanya dicatat pertanyaannya. Oke. Berdiri ya, di situ saja tempatnya. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Berkem ingin bertanya kepada kelompok Agustin Rimonte. Ya, silakan. Bagaimana hubungan antara kemiskinan dan pendidikan? Ya, sudah dicatat pertanyaannya? Sudah. Ya, silakan dijawab. Sekarang. Iya, sekarang. Kasih pesan-pesan suara yang akan menjawab, dan yang kelompok yang ditanya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perwakilan dari kelompok Aguskom ingin menjawab pertanyaan dari kelompok
dengan tingkat pendidikan. Bagaimana? Ya begitu lagi. Jawabannya kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya harkat dan martabat manusia. Dengan pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan dan hanya dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi orang dapat menjadi pekerja yang berkualitas dan mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Karena jika masyarakat dapat menggunakan ilmu yang didapat dari pendidikan untuk mengisi lowongan pekerjaan, ilmu tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka memiliki ilmu yang bermanfaat dan dapat mencari pekerjaan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Apakah sudah jelas? Jelas. Kelompok penanya sudah jelas? Jelas apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan dari kelompok apa tadi? Ya, kelompok Durkheim, apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan Nasional. kemiskinan? Ya, jadi jelas ada. Ya, jelas ada hubungan ya antara kemiskinan dengan tingkat pendidikan. Ya, makanya orang tua itu selalu menyuruh kita untuk sekolah. Ya, untuk memiliki tingkat pendidikan. Ya, makanya orang tua itu selalu mendukung anaknya untuk bersekolah. Ya, karena dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka taraf hidup juga bisa jauh lebih tinggi. Ya, atau lebih tinggi. Ya, seperti itu. Tadi yang ditanyakan oleh kelompok kelompok Durkheim terhadap kelompok Agus Gov. Selanjutnya, siapa kelompok 2? Siapa kelompok 2? Sini kelompok 2. Sudah selesai tugasnya? Masih ada yang mau ditambahkan? Iya, Bu. Ya, siapa yang kalau begitu Ibu pindah ke kelompok 3? Bagaimana kelompok Durkheim, sudah siap? Sudah siap? Sudah. Ya, silakan. Silakan Nur Fadila ke atas mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Dila. Kami sih. Silakan kasih besar-besar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah lagi. Penyebab terjadinya kemiskinan. Beban keluarga seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Penyebab kemiskinan juga biasanya terjadi karena faktor beban hidup keluarga yang banyak. Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, maka beban hidupnya juga akan meningkat. Kondisi inilah yang menyebabkan seseorang harus meningkatkan pendapatan untuk menghidupi keluarganya. Jika pendapatan yang diperoleh rendah, tentunya bisa menjadi penyebab kemiskinan paling umum terjadi
Terlebih seperti diketahui bahwa pendidikan, lapangan kerja, keterampilan juga menentukan seseorang dapat memperoleh pekerjaan layak dengan upah layak pula. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja, keterbatasan lapangan kerja membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi kemiskinan bisa juga disebabkan oleh gagalnya perkembangan ekonomi yang direncanakan pemerintah. Setiap negara tentu memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi demikian tadi pemaparan materi dari kelompok apa tadi, Nur Fadila? Nurhain. Ya, kelompok Nurhain. Ya, yang membahas faktor penyebab kemiskinan. Faktor yang mana, Nur Fadila, yang diambil? Ya. Coba dilihat di bagian. Ya, ini beban keluarga. Ya, beban keluarga. Ya, jadi beban keluarga itu juga berpengaruh terhadap kemiskinan. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Next Waber akan bertanya kepada kelompok Nurhain. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat kalian tentang persepsi banyak anak banyak rezeki? Ya, bagaimana? Sekian. Banyak anak banyak rezeki. Bagaimana pendapat kalian? Ya, bagaimana? Ya, silakan dicatat. Bagaimana pendapat Kalian tentang persepsi banyak anak banyak rezeki? Ya, karena tadi kelompok Nurhain membahas tentang beban keluarga. Ya, tadi penjelasannya kelompok Nurhain mengatakan bahwa semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak juga beban. Ya, tetapi ada persepsi yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Ya, itulah tadi yang ditanyakan sama kelompok Max Weber. Ya, bagaimana pendapatnya? Ya, bagaimana persepsi Anda terhadap bagaimana pendapat Anda tentang persepsi banyak anak banyak rezeki? Sudah dipahami pertanyaannya? Ya, sudah. Kalau sudah, silakan dibacakan jawabannya. Siapa yang akan membacakan jawaban atas pertanyaan kelompok Max Weber? Nuradila? Ya, silakan Nuradila, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Saya perwakilan dari kelompok Nurhain ini. Jawab pertanyaan dari kelompok Max Weber. Max Weber. Bagaimana pendapat kalian tentang persepsi banyak anak banyak rezeki? Budaya banyak anak banyak rezeki mereka pada sebagian besar masyarakat. Hanya budaya banyak anak banyak rezeki yang berkembang di masyarakat memiliki
ini arti bahwa setiap anak memiliki rezekinya masing-masing. Sehingga semakin banyak anak, maka rezeki yang diterima oleh orang tua menjadi semakin banyak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mempercayai bahwa nilai anak sebagai bantuan dalam hal ekonomi keluarga dan untuk membantu pekerjaan di rumah. Bagaimana kelompok Max Weber tadi sudah didengar? Sudah. Apakah ada tanggapan atau ada pertanyaan baru untuk kelompok Duhei? Tidak ada. Apa sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas kita sudah ke kelompok sini lagi, kelompok 2 ya. Ya tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3 juga sudah. Ya sekarang kelompok 2, karena tadi kelompok 2 belum selesai. Ya silakan siapa? Ya Fitriani. Ya silakan Fitriani naik membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin berprestasi. Masalah sosial 1. Kemiskinan. Penyebab terjadinya kemiskinan: terbatasnya lapangan pekerjaan. Keterbatasan lapangan kerja menjadi penyebab utama timbulnya angka kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Program pengentasan kemiskinan seperti peningkatan akses masyarakat terhadap lahan dan utilisasi dana desa perlu dilakukan untuk melakukan pemerataan pembangunan. Faktor lainnya adalah minimnya sumber pendapatan tambahan di desa. Kebanyakan dari masyarakat pedesaan yang miskin belum memiliki akses yang baik ke usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagai salah satu sarana peningkatan taraf hidup masyarakat, akibatnya kebanyakan warga desa lebih memilih bermigrasi ke wilayah perkotaan. 5. Faktor penyebab kemiskinan: laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ketika angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Masyarakat pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, distribusi pendapatan yang tidak merata, keterbatasan lapangan pekerjaan membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dikarenakan pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. Oke, jadi demikianlah tadi presentasi dari kelompok 2 atau kelompok Max Weber ya, yang membahas faktor penyebab kemiskinan dari segi apa? Dan faktor terbatasnya lapangan pekerjaan. Ya, jadi kelompok 2 atau kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan, jadi kelompok 1 dengan kelompok 3 atau kelompok Durhem dengan Aruskom. Silakan menyiapkan pertanyaan. Ya, tidak, silakan duduk bergabung dengan teman kelompoknya. Ya, siapa ya? Kelompok berapa yang mau bertanya? Ya silakan. Kelompok 1 atau kelompok Aruskom. Salsabila Rudi, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Aguskom ingin bertanya kepada kelompok Max Weber. Mengapa masyarakat pedesaan sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Sekian dan terima kasih. Ya, katanya kenapa masyarakat pedesaan ya
silakan kelompok 2 atau kelompok Max Weber untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari kelompok Albus Sukong. Ya, silakan berdiri dan menyampaikan jawabannya. Silakan. Siapa? Ira atau Kasmi? Ira, ya, Ira. Silakan Ira. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Aguskom. Pertanyaannya adalah mengapa masyarakat pedesaan sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Jawabannya ialah kemampuan seseorang juga termasuk faktor penyebab sulitnya mendapatkan pekerjaan. Jika Anda tidak memiliki kemampuan yang diminta oleh perusahaan, ditambah dengan pendidikan Anda yang masih di bawah standar perusahaan, maka Anda harus berpikir 2 kali untuk melamar ke perusahaan tersebut. Ya, jadi itulah tadi jawaban dari kelompok 2 atau kelompok Burhe. Bagaimana tadi yang bertanya? Salsabila, bagaimana jawaban yang disampaikan oleh Wirawati? Ya, sudah jelas. Ya, karena tugas diskusinya itu sudah selesai. Ya, jadi tugas kelompoknya, ya tadi sudah presentasi, ya sudah membacakan pertanyaan. Sekarang hasil diskusinya itu dikumpulkan dalam bentuk teks atau dalam bentuk tulisan di aplikasi Padlet. Ya, Ibu sudah mengirimkan linknya. Ya, Ibu sudah menyediakan. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, bisa juga diedit. Bisa diedit itu nama kelompoknya. Misalkan kelompok 1 Aguskom ya. Ya, diganti saja nama kelompoknya. Ya, jadi tugasnya, ya tugas dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk rangkuman hasil diskusinya itu dikumpulkan di Padlet. Sudah bisa ya? Bisa dilihat semua linknya? Bisa? Iya, satu saja, satu orang sebagai operatornya atau adminnya di kelompok. Sudah dilihat? Sudah. Ya, kelompok 1 sudah. Bisa diedit? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau begitu Ibu yang edit. Ya. Aguskom ya. Kalau kelompok 2? Max Weber. Kelompok 3? Emil Durkheim ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Kalau sudah diketik, silakan di post, klik post. Bagaimana? Sudah? Oh iya, kelompok Max Weber sudah. Sekarang tinggal kelompok Emil Durkheim. Ya, jadi sambil mengisi aplikasi panggilannya, ya ibu akan merangkum. Ya, jadi tadi pada saat kita diskusi, ya kita sudah menjelaskan, sudah membahas tentang permasalahan pada masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Jadi ada tadi 3 pokok materi yang diangkat oleh tiap-tiap kelompok. Yang pertama kelompok 1, tingkat pendidikan yang rendah, itu yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemudian kelompok Max Weber, terbatasnya lapangan pekerjaan. Kalau Emil Durkheim apa? Oh, yang di sana kelompok Emil Durkheim, beban keluarga yang banyak. Ya, jadi beban keluarga yang banyak itu termasuk, oh iya ini penyebab terjadinya kemiskinan, beban keluarga. Jadi semakin banyak anggota keluarga, maka semakin banyak juga bebannya. Kemudian siapa yang bisa memberikan rangkuman atas semua materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan Salsa untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Salsa. Ya, berdiri. Adapun faktor penyebab kemiskinan, yang pertama beban keluarga. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan, karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Yang kedua, kemiskinan. Penyebab terjadinya kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan. Keterbatasan lapangan kerja menjadi penyebab utama timpangnya angka kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Program pengetahuan kemiskinan seperti peningkatan akses masyarakat terhadap lahan dan utilisasi dana desa perlu dilakukan untuk melakukan pemerataan dan pembangunan. Ya, terima kasih. Jadi tadi Salsa sudah menyampaikan rangkuman. Jadi Salsa itu kelompok 1 ya, atau kelompok Agus.com. Jadi kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya itu bisa diberikan kesimpulan juga oleh kelompok-kelompok yang lain, atau anak-anak sekalian bisa lebih memperhatikan, kemudian bisa memberikan rangkuman ya atas materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini, ya mudah-mudahan manfaat yang Ibu tadi sampaikan di awal, ya itu bisa benar-benar berguna ya dalam kehidupan kita, baik sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Jadi sebelum Ibu menutup pertemuan pada pagi hari ini, ya Ibu kembali memperhatikan jangan sampai setelah kita melakukan proses pembelajaran, ya anak-anakku banyak yang membuang sampah pada tempat sekitar tempat dulunya. Coba diperiksa dulu semua. Tidak ada sampah. Tidak ada. Alhamdulillah.
kerapian pakaiannya juga tetap diperhatikan. Ya, kerapian pakaiannya tetap dijaga. Oke, jadi marilah kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Nur Fadila. Ya, silakan disiapkan dulu temannya. Siapa Ira? Oh iya, Ira. Maaf ya, saya lupa ketua kelasnya. Ya, silakan Ira, siapkan. Said. Yaman. Berdiri semua. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Iqra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam